Teluk Saleh di Pulau Sumbawa adalah perairan yang sibuk dengan aktivitas penangkapan hasil laut. Teluk Maha Besar di utara Sumbawa ini menyimpan potensi laut yang tiada habisnya. Di Nusa Tenggara Barat, Teluk Saleh juga tercatat sebagai perairan dalam paling luas. Jika kita tarik garis sepanjang pesisir teluk, akan terbentang garis lebih dari 300 km panjangnya. Pada zaman kuno, Teluk Saleh merupakan jalur vital perdagangan yang menghubungkan Sumbawa Barat dan Timur. Nah, jadi penandanya itu seperti dibikin ada gabus apung ya. Jadi dia sistemnya memang seperti keramba apung gitu, rumpun apung. Oh, itu sudah ada isinya. Sekarang Teluk Saleh menjadi kawasan penangkapan ikan tersibuk di Sumbawa. Ekosistem perairan ini sangat sehat dan menjadi zona perkembangbiakan berbagai jenis biota laut. Nah, jadi memang sistem kerjanya seperti ini. Kalau misalnya rumpun ikan terbang itu memang dia kan di mengapung-apung di permukaan. Jadi kalau misalnya nelayan itu biasa dia akan cek. Kalau misalnya ada isi, ini seperti ini dia akan ganti dengan yang baru. Jadi maksudnya ada space buat si ikan terbang bisa bertelur lagi kemudian harinya. Tapi kalau tidak ada, dia kasih tinggal karena bakal banyak banget nih. Hari ini aja kita akan ngecek sekitar 30 rumpun. Ikan terbang adalah jenis ikan pelagis atau ikan permukaan. Sehingga rumpun yang digunakan oleh nelayan adalah rumpun apung. Lokasi rumpun diletakkan di perairan dengan kedalaman kurang dari 50 meter. Karena kalau misalnya seperti ini nih, kalau kita telat atau tertinggal, diambilnya besok dia akan jadi hitam, jadi nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Nah itu juga kalau misalnya ini dimakan juga, ada predator tetap penyu yang makan. Penyu. Nah jadi kembali lagi, mau Pak? Itu paling ganas itu. Dia makan ini ya? Telur ikan terbang mulai dilirik nelayan Teluk Saleh mulai tahun 2012. Aktivitas ini berkembang pesat karena pengaruh keberhasilan nelayan di Sulawesi dan Maluku. Secara umum, musim telur ikan di kawasan Empang Teluk Saleh berlangsung selama 3 bulan lamanya. Di pasar nasional, telur ikan terbang memiliki nilai jual yang sangat menjanjikan. Bahkan secara harga bisa melampaui harga jual ikan. Hal inilah yang kemudian mendorong eksploitasi telur ikan terbang di berbagai daerah di Indonesia. Nah lucu ya, jadi memang ini kan memang disediakan tempat untuk dia bertelur, tapi pun dia pilih-pilih gitu. Jadi lihat kalau misalnya kita lihat nih, begitu kita simak ada setumpuk, jadi situ saja dia bertelur nih. Di setumpuk ini aja, bisa di sisi bagian kiri, lalu nanti ada agak di sisi sini. Nah, tuh. Lucu ya? Ya pokoknya masih... Ayah. Bisa dimakan langsung ya? Lucu ya? Jadi dia punya warna memang kuning-kuning begini. Dan kalau misalnya dirasa begitu masuk ke mulut, dia punya minyak atau rasa amisnya itu cenderung nggak ada. Malah rasanya cenderung tawar. Cuma itu garing gitu. Kalau udah masuk gigi tuh kertus bunyinya kedengeran banget. Begini rasanya. Lucu ya. Nah, jadi memang tidak setiap rumpun itu ada hasil. Nah, sekalinya ada hasil pun hasilnya kadang-kadang sudah mau hampir menjadi anak begini, dia punya warna sudah kehitaman. Ya, kalau sudah begini nih enggak diambil sudah ini. Rumpunnya kasih kembali lagi. Kembali lagi Yalah. lagi dia. Betul. Nah itu tadi, jadi memang harus ada kesadaran, yang paling penting kesadaran dari nelayannya, kesadaran dari masyarakatnya. Kontribusi kita apa gitu, kalau misalnya alam menyediakan, ya setidaknya kita pilih-pilih lah. Ya kan, kalau yang misalnya memang sudah tidak bisa untuk kita jual, Ya, kita lepas lagi. betul, kita lepas lagi. Keren Pak. Ya sudah kalau begitu, baik. Lepas ini ya. Telur ikan terbang akan dilepaskan dari rumpun dalam kondisi segar atau basah. Proses ini harus dilakukan dengan cepat sebelum terjadi perubahan karakter telur akibat hawa panas. Saat ini, telur ikan terbang sangat diminati berbagai negara di Asia Timur. Kegunaannya untuk dijadikan pelengkap makanan dan juga bahan baku pembuatan kosmetik.
Namun, nelayan empang di Teluk Saleh hanya akan mengirimkan komoditas unik ini ke Makassar. Karena merupakan pasar telur ikan terbang terbesar paling dekat dari perairan Sumbawa. Nah, ini masih proses selanjutnya. Jadi disisir. Saya pikir pakai sisir beneran. Salah. Ternyata disisirnya pakai jari-jari begini. Jadi ini di antara sela-sela daun kelapanya ini tinggal kita seret. Nah, turun nih. Kayak gini. Jadi dia berupa satu gumpalan-gumpalan ini. Nah, kalau misalnya dilihat kenapa sih ngebersihinnya tidak tuntas, tidak bersih banget. Nah, di sini rahasianya sama seperti panen madu. Kenapa sih panen madu? Pasti ada yang sedikit kita sisakan. Supaya harapannya kembali lagi. Begitu juga ini. Ini kalau misalnya tidak bersih sekali kita ambil telurnya, begitu nanti kita taruh lagi ke laut, dia akan pilih bertelur lagi di sini ya Pak. Dibandingkan dengan pelepah kelapa yang baru. Ini yang paling manjur, yang masih ada sisa-sisa telur begini.